kita satukan. Keluar titiknya kan ya. Panas semua di area ini. Oh, mendidih. Tereng, sudah tidak short, pakai 2 volt. Kita ubah jadi 4 volt sekarang. 5 ampere. Sudah tidak short. Kita akan membahas sharing bersama tentang short circuit alias konslet. Jadi short circuit ini adalah terhubungnya jalur di sebuah rangkaian ke ground. Ya, itu bahasa simpelnya saya saja itu kan ya. Jadi yang namanya short circuit adalah terhubungnya jalur ke ground. Jadi short circuit ini memang ketika 2 titik dalam sebuah rangkaian listrik yang seharusnya memiliki hambatan atau tidak terhubung lah begitu. Ya, tidak terhubung, kemudian menjadi terhubung. Jadi ada 2 titik yang tadinya tidak terhubung menjadi terhubung. Titik apa? Titik jalur yang dialiri listrik atau tegangan, dia terhubung ke ground. Nah, bahasa singkatnya apa? Plus dan min, positif dan negatif itu terhubung secara langsung tanpa ada hambatan sama sekali. Nah, ini harus kita maknai dulu. Apa itu konslet? Udah sepakat? Oh ya, aku dan dirimu konslet gitu ya. Terhubung kan berarti. Jadi fix bahwa short circuit atau konslet itu terhubungnya jalur positif, jalur negatif, ya, jalur tegangan tadi dengan jalur ground terhubung secara langsung tanpa ada hambatan sama sekali, sehingga arus listrik bisa menjadi sangat besar dan menyebabkan overheat, panas yang berlebihan, putus jalurnya. Nah, jadi banyak lagi nanti efek-efeknya, sehingga short circuit ini tidak boleh terjadi dalam rangkaian handphone, secara umum dalam rangkaian elektronik. Oke. Nah, sehingga nanti di dalam rangkaian juga kita temukan komponen-komponen yang fungsinya seperti listrik di rumah kita, seperti MCB, seperti sekring di rumah itu. Ya memang di handphone pun ada juga namanya sekring alias fuse. Ya, alias fuse. Itu manfaatnya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang short circuit. Baik, kawan-kawan sekalian, biar tidak ngantuk, yuk kita langsung mulai. Baik, jadi dalam pengerjaan, contoh ini seperti ini, PCB ini ya, PCB ini terjadi short. Jadi mau tidak mau harus kita aliri listrik terlebih dahulu. Jadi simple saja. Oke, bagaimana caranya? Tinggal kita kasih tegangan di konektor baterai. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah punya kabel boot, gampang ya. Gampang, tinggal tempel saja. Tetapi kabel boot ini kadang tidak support untuk mencari short circuit, untuk mencari konslet itu tidak support. Kenapa? Kalau dia terhubung seperti ini, nah ini masih arusnya kecil, ya. Ini masih tidak begitu ngefek. Tetapi bagi kasus-kasus yang shortnya sangat besar, ya, kita tidak rekomendasikan untuk menggunakan kabel boot. Ya, saya lebih merekomendasikan menggunakan kabel langsung, kabel seperti ini. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk memudahkan kita dalam belajar, short seperti ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, ya. Menjadi 2 bagian. Yang pertama, short sebelum on, ya. Short sebelum on. Short di mana terjadi saat kita baru mengalirkan tegangan ke dalam PCB. Itu short sebelum on. Dan short setelah on. Nah, jadi apapun nanti kondisi yang kita temui, maka short ini harus, atau pertama yang harus kita selesaikan, harus kita bereskan. Datang, masuk, mati total. PCB-nya begitu kita beri tegangan harus langsung naik tinggi.
itu adalah salah satu efek dari short. Jadi itu salah satunya. Ya, parah-parahnya memang. Jadi tadi bisa jadi handphone orang datang, "Bang, handphone saya mati." Begitu kita cek ternyata short. Nah, sebenarnya short itulah bisa jadi yang menyebabkan handphone mati tadi. Nah, jadi kita cek menggunakan power supply. Kebetulan saya menggunakan power supply dengan tegangan 4 volt dan 5 ampere. Jadi kalau ada short pun nanti kelihatan. Nah, supaya tahu ini short atau tidak, kita di power supply Shugon itu ada fungsi MBR, ada fungsi power supply biasa. Kalau lampunya menyala, dua lampu menyala, ini adalah power supply biasa dengan protect. Jadi ada perlindungan kalau terjadi short, sehingga bisa tahu, ya, bisa tahu langsung. Ini contoh, saya contohkan, kita satukan, keluar titiknya kan ya. Nah, lampunya mati, tegangannya drop, seperti itu. Ini kita coba langsung. Tidak ada kenaikan arus, berarti ini aman, tidak short. Kemudian kalau ini udah habis IC-nya. Oh, temu ya, ini full short, seperti ini, ya, seperti ini. Ini masih menggunakan mode power supply. Satu aja dulu, ya, satu. Yang lainnya kita simpan. Aman. Oke, ini kita zoom sedikit. Kita zoom jadi biar nampak. Ini full shot. Nah, mulai dari mana kalau kita mengerjakan seperti ini? Mulai dari apa? Menggunakan MBR, fungsi MBR. Baik mau pakai MBR merek Abimanyu, pakai merek kuda terbang, merek Palu Thor, ya, sembarang. Intinya kita menggunakan MBR. Mbah, saya nggak punya MBR, punyanya power supply 2 ampere. Yuk kita coba, ya. Power supply 2 ampere tanpa dengan protect. Kan ribet tuh, ya, ribet. Bisa nggak kita mencari short menggunakan power supply 2 ampere dengan protect? Kalau dia sampai 2 ampere, power supply-nya mati gitu kan. Ini kita kondisikan seperti itu, ya. Ampernya kita bikin 2 ampere, ya. Kita bikin 2 ampere, ya, 2 ampere. Protect-nya kita nyalain, ya. Tadi 5 ampere aja dia mati kan ya, mati. Apalagi kalau 2 ampere, ya. Contoh nih, ya, contoh, atau langsung kita tunjukkan seperti ini, ya, biar enak. Ini groundnya di sini. Nah, kita sentuhkan aja, langsung short. Nggak bisa dong, Mbah. Sabar, tenang, ya, aman, terkendali. Tegangan kita kecilkan dulu, ya, tegangan kita kecilkan. Mulai berapa volt? Mulai 1 volt. Mulai 1 volt, seperti ini, bebas lah 1,1 kayak gitu ya. Kita coba. Nah, di sini sudah kelihatan, ya. Di sini sudah kelihatan bahwa dengan 1 volt, ya, power supply kita yang 2 ampere tadi tidak jeglek, nggak mati, dan arus naik. Disinilah kesempatan kita mencari komponen yang panas, ya. Susah, Mbah? Ya memang susah, kan, dengan alat seadanya, ya, dengan alat seadanya. Yuk kita coba ya, kita coba dengan alat seadanya ini. Ya, karena biar menjadi jawaban bagi kawan-kawan, Mbah, belum punya uang, Mbah, gitu kan ya. Belum ada budget, belum ada anggarannya lagi mau buat beli ini MBR. Ya enggak apa-apa. Santai. Aman. Ya, ini kita tinggal coba. Ini saya kasih cepit di sini. Kita kasih cepit di sini. Nah, oke. Tinggal kita raba. 1 volt. Ya. Ini kan masih jauh nih, cuman 1,3 atau 1,2 ampere. Tambah lagi tegangannya biar dia panas. Ya, tambah lagi. Oh, ini jangan nih. Kalau power supply biasa udah mati nih, udah jeglek tuh. Tapi ini masih nih 1,2. Pelan lagi, tambah lagi.
Kok ampernya yang kita tambah? Sorry, tegangannya ya. Oke, naik. Naik. Jangan sampai 2 ampere. Ya. Jangan sampai ini jadi 2 ampere. Karena kita pakai power supply 2 ampere. Ini simulasi menggunakan power supply yang 2 ampere ya. Ini tambah lagi nih. Nah, udah waspada nih. 1,5 volt. Nah, harusnya naik. Harusnya sudah mulai ada yang panas. Nih tangan saya di sini nih, kecokot ini. Tangan saya ke sini. Ya. Wah, ini kalau asli mati nih. Kalau asli mati. Karena 2 ampere. Nah, segini. Wah, ini di sini. Kalau kita raba di sini kok ternyata panas banget, ya. Ya udah, tersangkanya di sini. Ada cara lain enggak, Bah? Untuk nyari panasnya? Ya. Mas Danul kemarin pakai kertas ATM. Struk ATM. Gemaret kayak apa kayak. Jadi pakai gini, ya. Ditempelin tadi. Ditekan. Katanya ada yang terbakar. Ada yang gelap. Nggak ada. Kurang ya? Tegangannya kurang ini. Oh, ada sih, padahal sebenarnya panas banget di sini. BRI. Sama aja nggak kelihatan ya. Double lah. Nggak bisa. Jadi tetap pakai cara apa? Menggunakan rosin. Bisa. Menggunakan apa namanya? Kalau saya menggunakan flak atau menggunakan thinner. Jadi ini coba kita lihat di ini ya, mikroskop. Jadi biar lebih zoomnya lebih nampak. Panas semua di area ini. Oh, mendidih. Ya. Mendidih. Mana tuh? Mendidihnya itu di mana? Di bawah IC nampaknya ya. Jadi memang yang panas itu yang ini, yang C-nya. Oke. Ini menggunakan cara umum. Nah, ada yang tidak umum sedikit. Kita menggunakan kamera thermal. Ya, kawan-kawan bisa menggunakan kamera thermal. 97 derajat ya, panas pakai banget tuh di situ tuh. Ya. Yang mana yang bermasalah? Ya. Yang mana yang bermasalah? Ya bisa kita langsung tahu, ya. Tentu eksekusinya nanti, ya, eksekusinya tinggal kita angkat saja. Kita angkat. Mana ground enaknya di mana? Di sini, oke? Itulah ya. Kita tes ground. Ya, benar ya. Kita lihat. Tereng, sudah tidak short, pakai 2 volt. Kita ubah jadi 4 volt sekarang. 5 ampere. Sudah tidak short, tinggal kita on kan. Beres. Jatuh ya. Naik tapi jatuh lagi.